saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan edisi hari ini, hari Jumat tanggal 8 November 2024. Firman Tuhan berdasarkan kitab Rut pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan secara khusus dalam ayat yang ke-14 dan 15, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Saudara, tema untuk kita dari firman Tuhan saat ini adalah upah kesetiaan. Saudara, pencobaan dan berbagai pergumulan, permasalahan kehidupan kerap kali menerpa kehidupan orang-orang percaya. Namun kita harus selalu setia dan percaya kepada Tuhan bahwa Ia tidak akan membiarkan umatnya. Pertolongan dan pemeliharaannya akan selalu tepat waktu bagi orang-orang percaya. Sesuai nas hari ini, atau kalau kita lihat secara umum dari latar belakang kitab Rut, ada 2 tokoh perempuan yang luar biasa yang diceritakan. Yang pertama adalah Naomi dan yang kedua adalah menantunya Rut sendiri. Mereka mengalami pencobaan hidup yang demikian berat, yang dimulai ketika Naomi beserta suami dan kedua anak laki-lakinya memutuskan untuk merantau ke daerah Moab dengan tujuan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Tapi ternyata di Moab suaminya meninggal. Kemudian 10 tahun setelah itu kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Sehingga kemudian Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, ke kampung halamannya. Awalnya ketika merantau punya kerinduan, harapan untuk hidup yang lebih baik, tapi ternyata pulang dengan keadaan yang sangat buruk. Dalam pasal 1 ayat 3 dan seterusnya kita bisa baca apa yang diceritakan di sana. Sampai-sampai Naomi sendiri mengatakan, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku." Nah, itulah pergumulan dan permasalahan yang berat yang menimpa Naomi. Kemudian juga menantunya, yaitu Rut, perempuan Moab, yang juga kehilangan suami. Namun dalam pergumulan dan permasalahan kehidupan yang demikian berat, mereka tetap setia kepada Allah. Bahkan Rut mengatakan kepada Naomi, "Allahmu adalah Allahku." Berarti dia juga telah menjadi bagian orang yang percaya kepada Allah. Dan mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Sering sekali terjadi permasalahan, perselisihan, percekcokan antara menantu perempuan dan mertua perempuan. Tapi contoh yang luar biasa kita lihat dalam kitab Rut mengisahkan bagaimana harmonis, dekat, akrab, dan saling mengasihi seorang mertua perempuan dan seorang menantu perempuan. Mereka saling mengasihi. Dan juga pekerja keras yang tidak mau membebani orang lain. Ketika pulang dari Moab, Rut mencari
pekerjaan, ya, memungut bulir-bulir jelai kalau tidak salah, sisa-sisa orang panen di ladang orang, demi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saudara, apa yang Tuhan lakukan bagi mereka seiring berjalan waktu dengan pergumulan yang demikian berat? Tuhan peduli kepada umatnya, dan Dia mencukupkan keperluan mereka, baik melewati Boas yang melindungi mereka dan kemudian memulihkan keadaan mereka. Saudara, bagi Naomi pemulihan itu jelas. Pertama-tama dengan kehadiran Boas yang akan nantinya memulihkan garis keturunan Elimelek suaminya. Kemudian lahirnya keturunannya melalui Boas dan Rut. Dan para tetangganya mengatakan dan mengucapkan sukacita. Mereka mengatakan bahwa Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Dia memiliki keturunan melewati Boas dan Rut yang nanti bisa menjadi penghiburan dan sukacita pada masa tuanya. Dan yang sangat tidak kalah penting adalah anugerah yang luar biasa. Seorang menantu Rut yang disebut berharga, bahkan berharga dari 7 laki-laki. Dan ini luar biasa karena dilatar belakangi budaya patriarkal, di mana laki-laki ditamakan, tapi Rut disebut sebagai perempuan yang luar biasa, dan itu anugerah yang luar biasa bagi Naomi secara khusus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tiada kita tentunya yang luput dan tidak pernah mengalami permasalahan atau pencobaan dalam hidup ini. Belajar dari Nas hari ini, kita diingatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan dan setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi umatnya. Ia selalu peduli. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 ada firman mengatakan bahwa Ia selalu turut bekerja di balik berbagai perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Jadi Tuhan tidak membiarkan ketika pergumulan atau permasalahan menimpa kita. Belajarlah untuk setia, percaya, saling mengasihi dalam mengarungi kehidupan. Bagaimanapun berat, cobaan atau pergumulan hidup itu hanya sementara. Bagi orang-orang yang setia, selalu ada upah yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Dalam Mazmur 126 juga mengatakan hal demikian. Ya. Ayat yang ke-5 dan ke-6 mengatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Inilah yang digambarkan melewati kehidupan seorang yang bernama Naomi dan Rut. Walaupun banyak pergumulan, banyak permasalahan, ujian hidup demikian berat, ya, tapi mereka jalani terus kehidupannya. Ya. Walaupun ya seperti digambarkan kitab Mazmur tadi dengan mencucurkan air mata, tapi mereka jalani terus kehidupannya. Lakukan terus apa yang jadi tugas tanggung jawabnya. Dan tentunya pasti setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan keadaan mereka pada waktunya. Kiranya itu juga menjadi inspirasi, motivasi, pedoman dan pembelajaran iman juga bagi kita dan mengarungi kehidupan kita. Diberkati kita yang mendengar firman Tuhan, mengimani dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, terima kasih untuk waktu dan kesempatan di mana kami telah menyampaikan, mendengar, dan belajar dari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang turut bekerja dalam setiap hati kami, agar kami memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan,
serta dapat melakukan dalam hidup kami. Dan apapun tantangan, permasalahan, pergumulan yang dihadapi umat-Mu saat ini, siapapun kami Tuhan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bertetangga, bermasyarakat, ataupun dalam kehidupan kami berjemaat dan sebagainya. Kami mohon dalam berbagai beban, permasalahan, pergumulan, bimbing kami ya Roh Kudus untuk bisa menghadapi, mengatasi, dan memenangkannya. Bagaimanapun berat kehidupan ini, ajarlah kami juga untuk setia dan percaya kepada Tuhan. Dan terus dengan tekun dan setia pula melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami percaya pada waktunya Tuhan akan membawa kami jalan keluar yang terbaik dan pemulihan untuk setiap pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, diberkati kami yang menyampaikan firman, jemaat-Mu yang mendengar dimanapun mereka berada. Biarlah makin kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih, dan terus memuliakan Tuhan. Ini doa kami bersyukur, berserah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita bisa bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.